Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini adalah materi kelas 8 SMP. Kita akan kembali mengingat apa itu bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius adalah bidang yang memuat garis mendatar atau garis horizontal. Garis ini disebut dengan sumbu X, anak-anak. Kemudian ada garis tegak atau garis vertikal. Ini disebut dengan sumbu Y. Selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y berpotongan di satu titik. Titik ini kita sebut titik O. Selanjutnya nanti titik O disebut dengan titik asal, yaitu titik 0,0. Selanjutnya, untuk memberikan bilangan, kalian harus ingat tentang garis bilangan pada bilangan bulat. Nah, titik O, koordinat 0,0 adalah titik pertengahan. Kemudian di kanannya titik O, itu adalah bilangan bulat positif, anak-anak. Sedangkan di kirinya titik O adalah bilangan bulat negatif. Seperti ini. Jadi jangan lupa seperti garis bilangan ya. Ini 0, kemudian ke kanan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di kirinya 0, bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Demikian pula untuk sumbu Y. Sumbu Y, titik O ini adalah titik 0. Kemudian ke atas adalah bilangan bulat positif, dan ke bawah adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan, jangan salah pada saat memberikan bilangan-bilangan pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, kita akan menemukan ada 4 daerah. Ini 1, 2, 3, 4. 4 daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, daerah pertama di sini anak-anak, ini disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah daerah yang X-nya positif dan Y-nya positif. Selanjutnya di sini kita sebut dengan daerah kuadran 2, yaitu daerah yang X-nya negatif dan Y-nya positif. Selanjutnya, daerah di sini disebut dengan daerah kuadran 3, memuat X-nya negatif dan Y-nya negatif. Yang terakhir, daerah keempat disebut dengan kuadran 4, memuat X-nya positif dan X-nya negatif. Pahami anak-anak pembagian 4 kuadran pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, kita akan kembali mengingat pengertian titik koordinat. Titik koordinat yang pertama adalah titik ini. Ini adalah titik A, kita sebut titik A, di mana X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 2. Ini adalah titik koordinat A 4,2. Selanjutnya, titik yang kedua yaitu ini. X-nya kita lihat negatif 1 dan Y-nya adalah
3. Sehingga koordinatnya adalah negatif 1,3. Selanjutnya, titik yang ketiga di sini. Kita lihat X-nya adalah negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 4. Ini kita sebut dengan titik C anak-anak. Koordinatnya adalah negatif 5, negatif 4. Yang terakhir, ini adalah titik X-nya 2 dan Y-nya negatif 2. Ini kita sebut dengan titik D dengan koordinat 2, negatif 2. Mudah kan ya? Selanjutnya, dalam bentuk umum, titik koordinat K dengan koordinat X, Y, X-nya anak-anak kita sebut dengan apsis dan Y-nya kita sebut dengan ordinat. Secara umum seperti itu. Kita lihat sekarang khusus titik A. Ini titik A di sini tadi. Titik A koordinatnya adalah 4,2. Jelas ya anak-anak, berada di kuadran 1 karena X-nya positif dan Y-nya positif. Absisnya adalah 4, ingat absis itu X-nya saja, dan ordinatnya adalah 2. Nah, selanjutnya ini. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dilihat. Ini titik A. Kemudian terhadap sumbu Y, ini ada berapa jaraknya? Jaraknya adalah 4. Ini ya, 4 sampai 0. Ada 4 ke sumbu Y. Selanjutnya, berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah ini, dari titik A ke sumbu X, ini ada berapa kotak? Ada 2 kotak. Satu contoh lagi, kita lihat titik C. Titik C berada di kuadran 3 anak-anak. Kemudian absisnya adalah negatif 5 dan ordinatnya adalah negatif 4. Hati-hati sekarang, jarak terhadap sumbu Y dulu, yaitu jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan, yang ini 5 satuan. Dan jarak terhadap sumbu X dari titik C ke sumbu X yaitu 4 satuan. Ingat, jarak selalu bernilai positif, tetapi koordinat adalah bilangan bulat positif atau negatif atau 0. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Anak-anak perhatikan, berikut adalah dena perkemahan pada bidang koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Ini ada kotak-kotak supaya kita bisa memudahkan mencari jarak satuannya. Kita lihat anak-anak pada dena perkemahan berikut. Pos utama itu sebagai titik asal 0,0 ini ya. Ini pos utamanya. Tadi di titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Ini sebagai titik asal. Berikutnya kita lihat pasar. Pasar di sini anak-anak. Ini pasar. Posisi pasar terhadap pos utama. Bisa juga kita artikan posisi pasar dari pos utama. Jadi pasar ini kita lihat posisinya dari pos utama. Cara menghitungnya, dari pos utama ini menuju pasar anak-anak. Ini rutenya. Nah, ibu ulang. Ke kanan 4 langkah, dilanjutkan 3 satuan ke atas. Ulang ya. Pasar
dari pos utama. Dari pos utama ini kalian menuju pasar, berarti ke kanan 4 satuan, dilanjutkan ke atas 3 satuan. Sehingga koordinatnya pasar adalah 4,3. Jelas ya? Contoh lagi. Posisi tanah lapang, ini posisi tanah lapang terhadap pos utama. Dari pos utama lagi titik 0,0. Berarti ke kiri 4 satuan dilanjutkan ke atas 3 satuan. Sehingga koordinatnya tanah lapang adalah negatif 4,3. Contoh berikutnya adalah posisi pos 3. Ini pos 3 anak-anak. Pos 3 terhadap atau dari pos utama lagi. Nah, kita lihat dari pos utama menuju pos 3 kita 3 satuan ke kanan dilanjutkan 3 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya pos 3 adalah 3,-3. Jelas ya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu kita misalkan koordinatnya adalah A, B. Sama, diberi dena perkemahan pada bidang koordinat kartesius seperti gambar sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita cek posisi perumahan terhadap kolam. Nah, perumahan di sini anak-anak. Kolam itu di sini. Nah, hati-hati, kolam ini sebagai acuan. Ini kalian anggap atau dimisalkan sebagai titik asal 0,0 supaya mudah. Kolam sebagai acuan, kalian misalkan kolam sebagai titik asal. Nah, berarti dari kolam ini akan menuju ke perumahan. Rutenya anak-anak perhatikan dari kolam menuju perumahan, ya. Ke kanan 9 satuan dilanjutkan ke atas 8 satuan. Sehingga koordinatnya perumahan dari kolam adalah 9,8. Hati-hati. Contoh satu lagi. Posisi pos 3 terhadap tenda 3. Tenda 3 di sini. Nah, ini. Pos 3 di sini, tenda 3 di sini. Nah, berarti yang menjadi acuan adalah tenda 3. Dari tenda 3 kita akan menuju pos 3. Berarti ke kanan, kemudian ke bawah. Kita cek. Dari tenda 3 ke kanan 5 satuan, dilanjutkan ke bawah 3 satuan. Sehingga koordinatnya adalah 5,-3. Oke, begitu anak-anak materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, tetap tekun belajar agar memperoleh banyak manfaat. Ingat, matematika itu menantang dan menyenangkan. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. With